Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah pengajian Masjid Raudatul Fatah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut maka kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang banyak sehingga kita bisa beribadah, bisa menambah pundi-pundi pahala yang kelak kita akan bawa menghadapnya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita masuk bab yang ke-8, yaitu manhajus salaf wawaqul ummatil islamiyah. Manhaj salaf dan realita umat Islam. Beliau Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala membawakan beberapa poin yang mengenai kondisi umat yang semacam ini, yang sekarang ini. Yang pertama, beliau memberikan poin at-tasfiyah. Harus ada pembersihan, pemurnian. Karena orang yang hidup di akhir zaman semacam kita ini semakin jauh dari masa kenabian, maka semakin banyak kekeliruan-kekeliruan yang ada. Diibaratkan bahwasanya Islam itu mata air yang jernih dari gunung, maka semakin jauh jarak antara mata air tadi ya dengan yang ada, maka semakin jauh semakin banyak pula kotoran yang ada. Jadi kalau mata air itu dari gunung turun ke bawah sampai ke laut, semakin jauh dari gunung maka semakin banyak sampah-sampah yang ada di situ. Maka perlu adanya namanya tasfiyah, yaitu pembersihan. Dan beliau Syekh Salim membawakan dalil an Ibrahim ibni Abdurrahman Al-Adhri, dari Ibrahim bin Abdurrahman Al-Adhri, beliau mengatakan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Membawa ilmu ini dari setiap generasi itu orang-orang yang adil. Jadi Allah pilih untuk mengemban agama Islam ini dari generasi ke generasi adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang udul. Dan sahabat Nabi semuanya adil, tidak ada yang tidak adil. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Orang-orang yang adil tersebut dari masa ke masa maka akan menafikan penyelewengan orang-orang yang ghulu, orang-orang yang berlebihan terhadap agama. Wantihalal mubtilin, dan akan meluruskan penyelewengan orang-orang yang batil. Wa ta'wilal jahilin, dan akan membenarkan takwilnya atau tafsirnya, pengertian dari orang-orang yang jahil. Jadi dalam setiap masa senantiasa akan ada suatu kelompok yang mereka membela agama ini, membersihkan dari sampah-sampah, dari noda-noda, dari kekeliruan-kekeliruan, ya, dari penyelewengan orang-orang yang berlebihan, dari penyelewengan orang-orang yang ahlu batil, dari kekeliruan orang-orang yang jahil. Beliau mengatakan, hadal hadisun nabawi aslun liman haji taswiyatid din mimma khalatahu mimma laysa minhu. Hadis tadi adalah hadis Nabi sebagai asal, sebagai pokok, sebagai pondasi, ya, untuk metode atau manhaj membersihkan agama ini dari semua yang merusaknya, semua yang berkaitan dengannya. Fayyarahu wa harrafahu wa badalahu wa awalahu. Yang mana selain agama Islam itu ada yang rubah dikit demi sedikit, ada yang nambah-nambah, ada yang harrafahu, merubah, ngurangi atau memberikan modifikasi, wa badalahu, ada yang mengganti, wa awalahu, ada yang mentakwil. Ya, dulu Islam datang yang dibawa Nabi itu bersih, tidak ada kotoran. Kemudian muncul nanti ada firqah-firqah, ada pemikiran-pemikiran yang di situ menambahi, mengurangi, ya, kemudian merubah-rubah, kemudian menjadikan ini dan itu. Oleh karena itu akan ada suatu, ya, kelompok yang senantiasa memperbaikinya. Fa innal ilma alladhi warada dzikru fi hadisil udul huwa din kulluh. Dan ilmu yang datang penyebutannya pada hadis tentang udul ini adalah agama seluruhnya. Oleh karena itu Muhammad bin Sirin, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Perhatikan, ilmu ini adalah agama. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama tersebut. Apakah dari pelawak? Apakah dari buzzer? Apakah ambilnya dari habaib? Atau ngambilnya dari orang umum? Atau ambilnya dari orang ahlinya? Perhatikan, kalau kita mengambil asal-asalan maka agama kita itu ya bentuknya semacam itu. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau menjelaskan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, fa akhbara subhanahu wa ta'ala anna al-ilma alladhi ja'a bihi yahmiluhu udulu ummatihi min kulli khalafin hatta la yadi'a wa yadhhab. Bahwasanya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ilmu yang datang, ya, dari Rasulullah SAW
yang membawa ilmu tersebut setiap umat ini adalah orang-orang yang adil dari masa ke masa, agar ilmu tersebut tidak hilang, agar ilmu tersebut tidak pergi. Maka harus ada yang namanya at-tasfiyah, pembersihan. Karena orang-orang sekarang kalau mereka disebutkan suatu permasalahan mereka tidak paham, seperti masalah syirik. Banyak orang sekarang memahami syirik itu adalah menyembah, rukuk dan sujud kepada patung, batu atau kayu. Dan mereka tidak memahami bahwasannya mempercayai zodiak itu syirik. Beranggapan sial, adanya kejatuhan cecak itu syirik. Meyakini dengan primbon ini dan itu syirik. Banyak kaum muslimin tidak paham. Maka akan ada yang membersihkan dari semacam ini. Dan dalam hadis tadi, fihi bisyaratun li ahlil hadis, ini sebagai kabar gembira kepada ahlul hadis, bikaunihim, keadaan mereka mu'dillina ala lisani nabiyil ummah wa rasulihir rahmah. Karena para ahlul hadis, mereka itu orang-orang yang mendapatkan takdil, yang dikatakan oleh Nabi sebagai orang-orang yang udul, orang-orang yang adil dari Nabi Ummah, dari Rasulur Rahmah. Dan ini adalah kekhususan para ahlul hadis. Apa yang dimaksud dengan yang dikatakan Nabi SAW yang membawa ilmu, setiap generasi adalah orang yang adil. Ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah. Yang dimaksud dengan orang-orang yang adil itu adalah mereka orang-orang yang mengatakan sebagaimana kenyataan. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, maksudnya mereka ini bisa menolak dari perubahan orang-orang yang berlebih-lebihan dalam menolak. Dan tahrif ini adalah tabdil, merubah, tabdilul haq bil batil, merubah kebenaran dengan kebatilan. Wantihalal mubtilin, dan menolak penyelewengan orang-orang yang batil. Maksudnya bisa menjaga agama ini dari kedustaan orang-orang yang batil. Kalau intihal itu yadda'i syai'an li nafsi kadiban, yaitu orang yang mengaku pada dirinya sedangkan dia itu adalah dusta. Dan takwil orang-orang yang jahil, karena ada beberapa ayat atau hadis ditakwilkan oleh orang-orang yang jahil, yang tidak punya ilmu dari Alkitab dan As-Sunnah. Mereka berbicara dengan hawa nafsunya, dan ini dibatalkan oleh orang-orang ahlul hadis. Wal hadisu dalilun wadiun ala ta'dili ahlil hadis ala lisani rasulil ummah wa nabiyur rahmah. Dan hadis tadi sebagai dalil yang jelas tentang takdilnya Nabi SAW kepada ahlul hadis. Siapa mereka orang-orang yang suka menyelewengkan? Siapa mereka orang-orang yang berlebihan? Siapa mereka orang-orang yang merusak agama ini? Mereka adalah orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah yang mengatakan cinta kepada Nabi, cinta kepada Ahlul Bait, dan ini orang-orang yang ghulu. Demikian juga orang-orang Khawarij, yang mereka adalah orang-orang ghulu yang mengatakan pelaku dosa besar adalah kafir finnar. Demikian juga orang-orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah, Jabariyah dan yang lain yang insyaallah nanti di akhir kitab insyaallah kita akan jelaskan tentang mereka. Adapun orang-orang jahil yang dimaksud dalam hadis tadi adalah para muqalidul madhab, orang-orang yang taklid terhadap madhab. Orang taklid itu seperti kebo dicocok hidungnya. Pokoknya kalau dikatakan oleh kiainya, pimpinannya, atau yang dianggap oleh mereka ulamanya, mereka mengikuti. Jahalu kitab Allah wa sunnata rasuli, mereka nggak tahu kitab Allah, nggak tahu sunnah Rasulullah. Wattakhadu maqalatil a'immatil kiram, tapi mereka hanya berdalil dari ucapan ulama-ulama atau
imam-imam yang mulia, diyanatan lahum, dijadikan agama. Meskipun nanti didatangkan, ini ayatnya seperti ini hadisnya seperti ini, tidak mau. Karena kata guruku nggak seperti itu. Nah, ini orang-orang yang jahil. Wa manhajan yanhajuna ilai, mereka menjadikan ucapan para imam-imam tadi itu sebagai metode, sebagai cara hidup yang mereka gunakan. Wa syariatan yaslukuna, dan sebagai syariat yang mereka berjalan di atasnya. Dan apabila mereka mendapati ayat-ayat yang muhkam, ya, yang jelas, atau sunnah-sunnah yang sangat nampak sekali, ya, mereka tidak mau menyelisih madhab mereka, maka dikatakan mereka adalah orang-orang yang jahil terhadap agama ini, ya. Seakan-akan mereka mengatakan, kita tidak mendapati bapak-bapak kami, moyang-moyang kami melakukan semacam ini, maka kita tidak menerima, baik itu dari Alkitab ataupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Syekh Albani dikatakan oleh Syekh Salim bin Eid, qala Syekhuna hafidhullah, waktu Syekh Albani masih hidup, la budda an nabda'a bit taswiyah wa tarbiyah. Oleh karena itu, hendaknya kita ini memulai ngajari umat itu taswiyah, membersihkan dulu, kemudian baru tarbiyah. Karena ada sebagian orang itu dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, kemudian ngaji sunnah, dan dia belum ditaswiyah, belum dibersihkan, akhirnya menceritakan masa lalunya. Kemudian apalagi dia berani berceramah, dia akan menceritakan semua yang masa lalu. Contoh, ada suatu kelompok yang dulunya mantan preman, atau mantan perampok, atau mantan penzina, naudzubillah. Kemudian dia belum belajar, belum ditaswiyah, belum dibersihkan kotor-kotorannya, kemudian dia suruh ceramah. Dia akhirnya ceramah, waktu saya dulu pernah berzina 1, zina 2, zina 3, zina. Dia ceritakan semua perzinaan, bagaimana caranya. Dan orang itu mendengarkan, akhirnya, oh ternyata zina itu nikmat ya, oh caranya zina begini. Jadi bukan ilmu yang didapat, justru malah syubhat dan syahwat. Makanya tidak boleh dalam Islam seorang yang dia belajar, ya, harusnya dia belajar dulu, ditaswiyah, dibersihkan dulu sampai bersih, baru ditarbiyah. Nah, setelah itu nanti baru dia bisa menyampaikan agama ini, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tansurullah yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah menolong kalian. Hadil ayah al-maqsudah. Nah, ayat ini yang dimaksud, yaitu ulama ahlu tafsir, mereka bersepakat makna dalam ayat tersebut adalah pertolongan Allah itu terjadi dengan beramal, mengamalkan hukum-hukum Allah. Demikian juga mengimani yang gaib, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai syarat yang pertama bagi orang-orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah, yaitu orang-orang beriman itu mereka beriman kepada yang gaib dan menegakkan salat. Maka apabila kita ingin ditolong oleh Allah, hendaknya kita menolong agama Allah dengan cara mengamalkan syariat Allah. Di antaranya adalah beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, ya. Dan tidak mungkin kita ini bisa beramal dengan benar seperti jihad. Bagaimana mungkin kita mau berjihad sedangkan akidah kita ini berbeda-beda, ya? Bagaimana kita mau menolong agama Allah sedangkan keyakinan kita berbeda-beda? Maka dibutuhkan yang namanya at-tasfiyah, pembersihan. Orang yang dulunya dari mantan pendeta, dia mantan dari rahib, dia mantan preman, ini harus dibersihkan dulu. Setelah bersih, baru nanti setelah itu adanya tarbiyah. Taswiyah dan tarbiyah ini ajaran Islam, ya. Taswiyah itu membersihkan noda-noda yang dulunya masa lalunya jahiliyah keliru. Kemudian tarbiyah itu diisi dengan ilmu-ilmu yang dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali menyebutkan at-tajdid, harus ada pembaharuan. Dan beliau membawakan dalil
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, ya, yaitu dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah mengutus umat ini setiap 100 tahun itu ada orang yang memperbarui agama. Setiap 100 tahun, ya. Di antaranya siapa? Dulu Syekhul Islam, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian yang di zaman kita ini ada yang mengatakan seperti Syekh Albani. Ini orang yang tajdid. Apa maksudnya tajdid? Membenarkan, ya, sesuatu yang salah di masyarakat, meluruskan, ya, sesuatu yang keliru di masyarakat. Maka hadis ini dikatakan beliau anna ta'ifal mansurah, bahwasanya golongan yang ditolong, yang sebagaimana pertemuan yang lalu kita sampaikan, golongan yang ditolong yang diartikan oleh sebagian golongan itu katanya hanya mujahidin, itu keliru. Dikatakan golongan yang ditolong itu adalah kelompok, ya, yang dia berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, apakah dia seorang mujahid, apakah dia seorang mudaris, apakah dia seorang apapun dia, yang penting dia menolong agama Allah dan dia ditolong, itu namanya at-taifal mansurah. Wal firqatun najiyah, dan firqah najiyah taqumu bitajdidid, mereka ini tegak dengan memperbarui agamanya. Ulama'uha yuhyuna ma indarasa minas sunan, mereka menghidupkan dari sunnah-sunnah yang sudah mati, ya, dari sunnah-sunnah yang sudah hilang. Wa yarfa'una ghurbatal Islam, dan membela, ya, keislaman yang sudah mulai asing. Kama dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sahabatu radhiyallahu anhum ghurbatal Islam al-ula, sebagaimana Rasulullah dulu, ya, dengan para sahabatnya itu membela Islam yang asing. Jadi Islam itu datang dengan keasingan. Di akhir zaman juga kondisinya juga asing, dan itu nanti akan dihidupkan oleh orang-orang yang dianggap asing, yaitu mereka adalah, diantaranya adalah orang-orang yang memperbarui agamanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan, faqad akhbara as-sadiqul masduq annahu la tazalu ta'ifatun mumtani'atun min ummati 'alal haqq a'azza la yadurru mukhalif wala khilaful khadil. Bahwasanya Nabi SAW yang jujur dan dibenarkan menjelaskan akan senantiasa ada sekelompok atau segolongan yang mencegah umat ini, ya, dari kejelekan, yang dia merasa bangga dengan Islam, yang tidak memudarati orang yang menyelisih mereka dan orang-orang yang memusuhi mereka. Fa amma baqaul Islam ghariban dalilan fil ardi kulluha qabla sa'ah fala yakun. Ya. Adapun tetapnya Islam sebagai agama yang asing ini sebagai dalil di muka bumi ini semuanya, dan nanti sebelum kiamat sudah nggak ada lagi, karena tidak ada tegak kiamat kecuali orang-orang yang jelek di muka bumi ini. Adapun orang-orang yang baik maka sudah tidak ada. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya menyebutkan, innallaha yab'atsu li hadhil ummah fi ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutus setiap 100 tahun umat ini ada orang-orang yang memperbarui agamanya. Yang mulai di zaman sebelum Syekh Albani itu orang-orang sudah mulai tidak perhatian dengan hadis. Orang-orang sudah mulai banyak nggak kenal dengan hadis. Maka beliau, ya, Allah takdirkan untuk mengumpulkan hadis-hadis. Beliau punya kitab namanya Silsilah As-Sahihah, Silsilah Ad-Dhaifah, dan beliau membuat atau menulis semacam ini agar umat kaum muslimin itu paham dengan hadis-hadis Nabi. Akhirnya beliau menulis sifat sholat Nabi, sifat puasa Nabi, sifat haji Nabi, biar orang tuh kembali senang dengan Rasulullah SAW dengan dasarnya dalil, bukan dasarnya perasaan. Ya, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian beliau membawakan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Qala An-Nawawi, Al-Imam Nawawi mengatakan fihi, di dalam hadis tadi, annal ijma'a hujjatun, bahwasanya ijma' itu termasuk hujjah. Jadi dalam Islam ini yang sebagai dalil itu Al-Quran, hadis-hadis yang makbul itu apakah sahih atau hasan, dan juga ijma'. Ya, ijma' ini termasuk hujjah. Adapun selainnya maka ini dikhilafkan. Adapun yang tiga ini, Al-Quran, hadis sama ijma', ini sudah menjadi kesepakatan para ulama sebagai hujjah. Nah, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, al-islah. Manhaj salaf dalam kondisi realita umat semacam ini, mereka ini adalah yang mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menjadi baik dan memperbaiki orang lain. Beliau membawakan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal islama bada'a ghariban, sesungguhnya Islam ini dimulai asing. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah waktu tawaf itu telanjang, waktu tawaf itu tepuk-tepuk tangan dan siul-siul. Ya, sedangkan kaum muslimin tawaf pakai baju dan tawafnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali dalam kondisi asing. Semacam ini, orang yang mengamalkan syariat dianggap asing, yang rajin ke masjid dianggap asing, yang dia berusaha untuk mengikuti dalil dianggap asing. Tapi yang mengikuti di masyarakat, anaknya pacaran, musikan, nggak pakai baju, dikatakan sebagai tren. Nah, semacam itu. Dan nanti Islam itu akan kembali asing, kama bada, sebagaimana awalnya. Wa wa ya'zuru baina masjidaini kama ta'zurul hayya fi hujriha, dan ini ada di antara dua masjid sebagaimana nanti ular kembali ke sarangnya. Ini hadisnya dari Abdullah bin Umar. Adapun hadisnya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badal islamu ghariban, Islam ini datang dalam kondisi asing, wa sayaudu kama bada'a, dan akan kembali sebagaimana yang pertama, fatuba lil ghuraba, maka beruntung orang-orang yang dikatakan asing. Tuba ini dikatakan syajaratun fil jannah, sebuah pohon di surga yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang dulu di muka bumi ini dianggap asing. Nah, kemudian para sahabat tanya, dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin As, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil ghuraba ya Rasulullah, siapa orang-orang yang asing wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, unasun salihuna fi unasin su'in. Orang ghuraba, orang asing itu bukan orang yang dia nyeleneh gitu, ndak. Orang ini orang yang dia memperbaiki diri di kalangan orang-orang yang merusak diri. Teman-temannya minum, dia nggak minum. Temannya itu berzina, dia nggak berzina. Temannya itu maksiat, dia tidak maksiat. Temannya itu suka menghibah, dia nggak ghibah. Pokoknya dia orang yang dia dikatakan asing itu memperbaiki diri di lingkungan orang-orang yang jelek. Orang-orang nggak pernah sholat, dia sholat. Orang-orang sholat semaunya, dia sholat tepat waktunya. Itu adalah orang-orang yang dikatakan ghuraba. Man ya'sihim aksar mimma yuti'ihim, yang bermaksiat dengan dia, yang memusuhi dia itu banyak, lebih banyak daripada yang mentaati dia. Meskipun dia orang yang baik, nggak pernah ganggu tetangga, nggak pernah ganggu orang lain, tetap yang benci dia banyak. Dan ini ya di antara ciri orang-orang yang ghuraba. Ya, kalau jenengan hidup di masyarakat, ya pakaiannya dikata-katain, kemudian penampilan dicemooh, kemudian perbuatan kita yang enggak menyelisih dijelek-jelekan, enggak usah khawatir, ini sudah menjadi sunatullah. Ya. Maka dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud sangat jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a,
fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam kondisi asing, kembali juga nanti asing, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Para sahabat bertanya, siapa mereka yang asing wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki diri ketika manusia itu rusak. Kalau jenengan mau survei, sebanyak apapun masjid yang ada di lingkungan kita, di kalangan kaum muslimin, sebanyak apapun jamaahnya dibanding orang yang nggak sholat, banyakan mana? Banyak yang nggak sholat. Di masjid-masjid yang malam hari ini adalah kajian, dihitung dengan yang mereka kemarin dangdut ribuan, banyak mana? Banyak yang semacam itu, ya. Dan ini sudah jelas. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Wa fil bab, di dalam bab masalah ini, dari Amr bin Auf, juga riwayatnya dari Abu Darda, dari Abu Umamah, dari Wasilah bin Asqa, dari Anas bin Malik, dari Salman, dari Ibnu Abbas, dari Abu Sa'id, dari Abu Musa, dari Bilal, dan banyak sekali riwayatnya, ya, mursal dari Abu Bakar bin Amr al-Ma'arifi. Semuanya menyebutkan hadis yang sama. Dan ghuraba ini ditafsirkan dua oleh para ulama. Yang pertama, qaumun salihun, orang-orang yang baik. Yang kedua, muslihun, dia baik dan memperbaiki orang lain. Kalau saleh, siapapun kita kalau soleh itu orang senang. Kita sholat, kita sedekah, kita puasa, kita beramal sesuai dengan syariat, nggak pernah nyinggung orang lain. Itu kalau ada yang nggak senang mungkin ada cuma seberapa, sedikit. Tapi kalau sudah kita soleh, berusaha untuk muslih, pasti akan banyak yang nggak senang. Ya, kita sudah berusaha baik, kemudian ngajak orang, Mas, ayo sholat, Mas, jangan berbuat ini, Mas, jangan berbuat itu, pasti banyak yang nggak senang. Maka tafsiran ghuraba ini, qaumun salihun muslihun, orang-orang yang baik dan memperbaiki orang lain. Ya, yas'auna li islahin nas inda fasadihim, yaitu berusaha untuk memperbaiki manusia ketika mereka rusak. Wa islahu ma afsadan nas, dan memperbaiki juga yang dirusak oleh manusia. Jadi di akhir zaman ini, kita ini sudah semakin sedikit golongannya, kemudian ilmunya juga semakin sedikit, tantangannya semakin banyak. Karena apa? Kita harus baik dan memperbaiki orang yang rusak, dan memperbaiki yang dirusak orang juga. Berarti banyak sekali. Makanya dikatakan wahum qalilun, mereka itu sedikit sekali. Baina unasin su'in, dibandingkan manusia yang jelek, kasir, yang mereka banyak. Wa hadhihi sifatut ta'ifatul mansurah wal firqatun najiyah. Ini sifatnya ta'ifah mansurah, kelompok yang ditolong, wal firqatun najiyah, dan golongan yang selamat. Walidzalika, oleh karena itu, faman hajus salafi manhaju islahi laisa manhajan thurithiyan atau tarqiyan atau takriran, ya. Maka manhaj salaf ini bukan manhaj untuk apa, manhaj untuk senang-senang, bukan manhaj untuk yang aneh-aneh. Ini adalah manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, manhaj salaf ini mengajarkan yang pertama, annahum warasatul anbiya. Ingat, metode beragama yang mengikuti dalil, berusaha baik dan memperbaiki orang lain, ini adalah warisannya para nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Hud ayat 88, in uridu illal islah mastata'tu, aku tidak menginginkan kecuali kebaikan sesuai kemampuanku. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufik untukku kecuali dari Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Ini yang pertama, ya, bahwasanya manhaj salaf ini adalah warisan para nabi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Hud juga ayat 116 117, falaula kana minal quruni min qablikum
min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Andaikan ada suatu kurun, suatu masa, ya, ada sisa-sisa orang yang dia berbuat kerusakan di muka bumi ini, kecuali ada sebagian yang kami selamatkan dari mereka. Wattaba'al ladzina dzalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Dan mereka mengikuti orang-orang yang zalim, yang mereka itu adalah orang mujrim, orang pelaku dosa. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Allah tidak akan menghancurkan suatu kaum dengan sehancur-hancurnya kalau ada yang mau memperbaiki. Ya, jadi yang kedua, ciri ghuraba itu selain dia adalah warisannya para nabi, adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan memperbaiki kondisi, meskipun dia sendiri, meskipun lingkungannya rusak. Ya. Yang ketiga, anna manhajan nabi islahi tarbawi yaqumu ala ta'lim wa tazkiyah. Perhatikan ini, manhajnya nabi, metodenya nabi dalam mengajarkan adalah memperbaiki diri, mengajarkan yaitu dengan mensucikan jiwa. Jadi kajian-kajian yang ada ini kita mengikuti manhajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak mungkin suatu umat, tidak mungkin suatu generasi itu bisa baik kalau tidak diperbaiki dengan cara diberikan pengajaran ilmu. Karena banyak orang itu menganggap dirinya baik, tanpa ilmu itu hanya perasaan saja, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan umat dengan membacakan Alkitab, sebagaimana Allah katakan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami mengutus buat kalian seorang rasul dari kalangan kalian yang membacakan untuk kalian ayat-ayat kami, mensucikan kalian, mengajarkan kalian Alkitab dan sunnah, dan mengajarkan kalian terhadap apa yang kalian tidak tahu. Ini poin yang ketiga, jamaah. Jadi manhajnya para nabi, manhajnya para rasul itu adalah taklim, yaitu mengajarkan ilmu dan memperbaiki hati-hati kaum muslimin, ya. Yang tugasnya wa yuzakkihim, yaitu mensucikan mereka biar kita ini tidak penuh dengan dosa dan maksiat. Dan yang keempat, laqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ba'sa liyusliha ma afsadan nas wa yutimma ma kana salihan fi hayatihim. Ini di antara manhaj salaf ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat kondisi umat semacam ini adalah memperbaiki orang yang rusak dengan apa? Menyempurnakan akhlak-akhlak yang memang bagus yang diterima dalam agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat, innama buistu liutammima salihal akhlak. Aku diutus ini untuk memperbaiki akhlak yang rusak. Jadi di antara tugas terbesar Nabi itu menyempurnakan akhlak. Di zaman jahiliyah, waktu Nabi diutus, itu ada akhlak-akhlak sempurna, akhlak-akhlak yang bagus, tapi ada yang kurang. Ya, ada yang sempurna, ada yang bagus, ada yang kurang. Apa yang contohnya yang akhlak-akhlak yang sempurna? Itu mereka itu dalam menjamu tamu luar biasa. Mereka ini orang-orang yang pemberani, bukan pengecut. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang menunaikan janji. Ini akhlak-akhlak semacam itu dijaga, dipelihara dalam Islam, dan yang kurang disempurnakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang dulu memiliki akhlak-akhlak semacam ini, dan Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan dakwah ahlu sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah itu, dakwah al-haq ini diantaranya adalah akhlak yang mulia. Kalau ada orang yang sudah ngaji, nggak bisa jaga lisan, suka menyakiti orang lain, maka dia jauh dari metode Nabi. Jadi orang yang ngajinya semakin lama harus semakin hati-hati untuk berucap, hati-hati untuk nyakiti, harus lebih, ya, dia perhatian terhadap apa, ya, yang ada apa yang terjadi di lingkungannya. Dia harus hati-hati.
Karena Nabi SAW beliau sendiri diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, dan Nabi itu dipuji oleh Allah dengan pujian yang luar biasa. Dengan berapa ini? Dengan 1, 2, 3, ada 4 taukid, ya, 4 penguatnya, yaitu surat Al-Qalam ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin adim, dan engkau sungguh benar-benar Muhammad di atas akhlak yang agung. Maka Aisyah, tak kala beliau ditanya, ya, suilat Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jawabannya Aisyah singkat padat, kana khuluquhu Al-Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi kalau kita mengikuti metodenya Nabi dalam beragama, kita menjadi pengikut Nabi sebagaimana disebutkan oleh Nabi tadi, maka jaga lisan kita, jaga ucapan kita, jaga pandangan kita. Orang semakin lama ngaji harus semakin lembut. Orang semakin lama ngaji harus semakin banyak memberikan udzur kepada saudaranya. Orang semakin lama ngaji harus lebih berbakti kepada keluarganya, kepada orang tuanya, harus lebih baik lagi kepada keluarganya. Kalau ngaji yang kita lakukan sekarang ini, yang kita jalani ini, bikin hati kita keras, ucapan kita pedes, kemudian akhlak kita dengan keluarga, dengan tangga, dengan teman gak baik, maka ini ada yang masalah, ya. Karena manhajnya Nabi SAW adalah taklim, mengajarkan, dan diantara bentuk pengajaran Nabi yang paling sangat bagus adalah akhlak Nabi. Nabi itu kalau marah nggak pernah teriak-teriak. Nabi kalau marah hanya wajahnya berubah, kemudian Nabi pergi. Dan itu dipahami oleh para sahabat. Dan Nabi ini adalah orang yang hirs, semangat dalam kebaikan, meskipun tetangganya orang Yahudi. Nabi punya tetangga orang Yahudi. Tak kala sakit anak kecil itu Nabi datangi, Nabi tawarkan Islam. Ini sifatnya Nabi, ya. Bukan orang semakin ngaji semakin pedes, bukan semakin ngaji semakin keras, bukan. Semakin ngaji menganggap dirinya suci, yang lainnya dikatakan sebagai ini, itu tidak boleh. Ini yang poin yang ketiga, jemaah. Poin yang keempat adalah at-tarbiyah. Setelah tasfiyah, pembersihan dari perbuatan jelek tadi, preman, dari perbuatan jelek berzina, dari perbuatan jelek merampok dan yang lain, setelah bersih baru ditarbiyah, dididik, diisi, ya. Inna tasfiyah wa tajdid wal islah lan tu'tiya ukuluha illa bitarbiyatil muslimin. Sesungguhnya pembersihan, pemberbaharuan, perbaikan itu tidak bisa terlaksana, didatangkan semuanya, kecuali harus ditarbiyah, diberikan pendidikan kaum muslimin alal islamil haq, di atas dasar Islam yang benar, alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, yang mana Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Dan yang dimaksud dengan tarbiyah di sini adalah bulughun nafsi al-basyariyah kamaluha al-muhayya alaha syai'an fa syai'an, yaitu menyampaikan, ya, jiwa manusia yang sempurna sedikit demi sedikit. Jadi kalau ngajar itu misalnya ayat atau hadis, sedikit-sedikit difahami, ya, dihafalkan, diamalkan terus, itu tarbiyah yang benar, ya. Jangan sampai kita ini keliru sebagaimana sebagian kelompok. Dan saya pernah hadir, ya, melihat majelisnya. Dia baru keluar dari preman, dia baru keluar dari agama lain, non muslim, kemudian dia suruh ceramah. Akhirnya yang diucapkan, yang disampaikan adalah masa lalunya. Dan ini yang berbahaya. Yang orang lain justru penasaran, justru ingin melakukan hal-hal yang semacam itu. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Habis waktunya. Nah, ini dulu yang bisa kita sampaikan. Fa insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.